Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kita masih dikasih kesempatan berkumpul untuk beribadah bersama. Walaupun secara online, mari kita datang dengan penuh hati yang kerinduannya sangat besar. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sebentar kami akan beribadah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melayakkan kami, membawa jemaat-Mu merasakan hadirat-Mu yang kudus, agar nama-Mu semakin ditinggikan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang memeluk erat kami dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab sampai dengan hari ini kami masih bisa memuji dan meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Sadar ajaib karya
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Benar Yesus, Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Engkau yang selalu kami kagumi di dalam sepanjang hidup kami, Tuhan. Kami sudah siap memuji dan meninggikan nama-Mu, Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, 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 kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oh, oh,
siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Sebab beserta Tuhan kita tidak pernah takut. Kita tidak usah bimbang. Kita tidak usah cemas. Sebab ajaib perbuatan Tuhan sepanjang hidup kita. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Tuhan. Katakan, hidupku. Haleluya. Kami percaya perbuatan Tuhan, perbuatan yang besar dan ajaib bagi hidup kami. Kalau hari ini kami ada itu karena perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Terima kasih buat pemberian Tuhan sampai hari ini. Kami berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami, menolong umat-Mu Tuhan, bahkan menolong gereja-Mu sampai hari ini. Sekarang kami rindu diberkati kembali dengan firman-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Di Tuhan, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru. Dan kita percaya, kita imani ada berkat-berkat baru yang Tuhan akan berikan di tahun yang baru ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Gereja Bethel Indonesia tahun ini mencanangkan satu tema, yaitu membangun karakter ilahi. Jadi tema Gereja Bethel Indonesia tahun 2021 ini adalah membangun karakter ilahi. Membangun karakter ilahi. Untuk itu sebelum kita membahas firman Tuhan yang saya akan beri tema yaitu tentang hidup, kita baca dulu ayat firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus 4 13 14 berkata demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas bahwa hidup manusia itu seperti uap. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti mimpi, seperti satu giliran jaga di waktu malam. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sering mendengar banyak rekan-rekan kita, hamba Tuhan yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ini memberikan gambaran, memang hidup manusia itu seperti mimpi, seperti uap. Bapak Ibu Tuhan, kemarin ada 2 rekan hamba Tuhan yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kayaknya begitu cepat berlalu. Bahkan salah satu orang yang dipanggil Tuhan itu kira-kira 2 minggu lalu sempat menghubungi saya di telepon. Sekarang saya sudah mendengar kabar kemarin dia sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi di sini kita melihat bahwa apa yang Alkitab katakan itu digenapi. Bahwa hidup manusia itu seperti uap, seperti mimpi, seperti giliran jaga di waktu malam. Nah, berbicara tentang hidup Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melihat ada beberapa hal. Yang pertama, hidup itu adalah suatu ujian. Jadi Bapak Ibu Tuhan, hidup itu adalah suatu ujian, di mana kita harus melewati ujian-ujian. Bicara tentang ujian yang sering kali kita dengar atau kita alami sebagai orang percaya, namanya ujian iman. Ujian iman itu Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita orang yang percaya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita memiliki iman yang berkualitas. Kalau saat ini kita diperhadapkan dengan situasi di mana COVID-19 ini masih terus ada di negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Tuhan izinkan COVID-19 ini ada
ke dalam dunia ini. Tuhan izinkan COVID-19 ini melanda umat Tuhan, gereja Tuhan. Dan saya mempercayai bahwa hal ini kalau Tuhan izinkan terjadi, berarti Tuhan sedang melakukan ujian iman yang dihadapi oleh gereja Tuhan, yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita memiliki iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita nggak pernah menyangka COVID-19 itu datang pada tahun 2020. Sampai hari ini pun kita masuki tahun 2021, COVID-19 masih begitu kuat. Tapi kita imani Bapak Ibu, tahun 2021 ini bahwa Tuhan akan tolong bangsa kita, negeri kita dalam menghadapi COVID-19. Amin. Kita imani itu Bapak Ibu. Nah, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan banyak mengalami masalah, kesulitan, dampak dari COVID-19. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan usahanya, banyak orang yang kehilangan keluarganya karena dampak dari COVID-19 ini. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, sekali lagi Tuhan ingin kita memiliki iman yang berkualitas di hadapan Dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini baru COVID-19 kita alami. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah ini Bapak Ibu. Untuk itu biarlah kita tunjukkan sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, bahwa kita memiliki iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Artinya kita memiliki iman yang semakin hari semakin diperkuat. Tidak gampang nyerah, tidak gampang undur. Bahkan kita memiliki iman yang terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan yang Tuhan mau bagi hidup kita. Kemudian, tidak saja kita mengalami ujian iman, tapi juga kita mengalami yang namanya ujian karakter. Ujian karakter ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya apa? Kita memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa tahun ini Gereja Bethel Indonesia mencanangkan tema yaitu membangun karakter ilahi. Artinya melalui peristiwa yang kita alami, yaitu melalui COVID-19, biar setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan tetap memiliki karakter ilahi di hadapan Tuhan. Karakter yang memiliki seperti karakter Kristus. Ada, memancar dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Tuhan, karakter itu harus dibangun dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karakter ini sangat penting dalam hidup kita Bapak Ibu. Terutama di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Karakter ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang dikasih talenta, dikasih karunia luar biasa oleh Tuhan. Tapi sayang, karakternya tidak menunjang, sehingga tidak bisa menopang pekerjaan Tuhan dengan baik. Orangnya gampang tersinggung. Ini bicara karakter Bapak Ibu. Orangnya sombong. Ini bicara karakter. Termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk pelit pun itu karakter. Makanya kita harus membangun karakter ilahi di hadapan Tuhan. Meskipun kita sedang menghadapi masa-masa sulit saat ini, tapi kita bisa menunjukkan kita punya karakter yang menuju seperti yang Kristus inginkan dalam hidup kita. Artinya karakter Tuhan memancar dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu kali saya membaca satu artikel ditulis oleh seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika, yaitu almarhum Bapak Pendeta Billy Graham.
Dia mengatakan demikian. Ketika manusia kehilangan hartanya, jabatannya yang dia miliki, manusia belum kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Bapak Ibu setuju? Kalau kita ini kehilangan, mungkin hari ini kita baik kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan keluarga. Dia mengatakan, kita belum kehilangan. Apa dasarnya Bapak Ibu? Dasarnya, ingat waktu kita lahir di dunia, kita tuh gak bawa apa-apa. Kita nol, kosong. Tapi kalau hari kita ada, kita memiliki sesuatu, itu datangnya dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, dia mengatakan, kita belum kehilangan. Belum kehilangan. Yang kedua, ketika kita kehilangan kesehatan kita, Bapak Ibu, kita baru kehilangan 50% dari apa yang kita miliki. Di sini kita lihat betapa pentingnya kesehatan buat tubuh kita. Tapi yang mengejutkan Bapak Ibu, yang ketiga dia berkata, ketika manusia kehilangan karakternya, manusia kehilangan semuanya. Kenapa? Di dalam karakter ada integritas seseorang. Saya ulangi Bapak Ibu, di dalam karakter ilahi ada integritas seseorang yang akan terlihat. Kapan itu terlihat? Ketika kita menghadapi masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Di situ kelihatan kemurnian karakter kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi di hidup kita. Supaya apa? Supaya karakter kita semakin dimurnikan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dimanapun kita tinggal, kita berada, dimanapun kita tempatkan Tuhan, biarlah karakter Kristus itu tetap memancar dari hidup kita, sehingga orang tahu kita ini adalah umatnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harus memancar Bapak Ibu karakter kita. Disinilah kita akan melihat sampai sejauh mana ya pertumbuhan kerohanian dari seorang anak Tuhan. Nanti akan terlihat dari karakternya. Untuk itu pada hari ini kita kembali diingatkan, biar kita terus membangun karakter ilahi kita di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan ujian dalam hidup kita supaya apa? Karakter kita semakin dimurnikan dan karakter kita memiliki seperti karakter Kristus dalam hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup itu adalah suatu kepercayaan. Semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita dipercayakan Bapak Ibu. Kalau hari ini kita memiliki jabatan yang baik, posisi yang baik, itu kepercayaan Tuhan berikan buat hidup kita. Kepercayaan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kalau hari kita memiliki keluarga yang baik, itu kepercayaan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kalau hari kita memiliki usaha yang baik, itu kepercayaan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Untuk kita kelola, kita manage dengan baik. Tapi ingat Bapak Ibu kasih Tuhan, itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Sehingga kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga dari hidup kita, kita bisa berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Di tengah-tengah masa-masa seperti itu, kita bisa berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, apapun yang kita miliki, harta kita, ingat itu bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya.
Nah, untuk itu biarlah selain kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, kita menggunakan hidup ini dengan baik. Bapak Ibu, kita layani Tuhan dengan baik. Ya, kita beribadah dengan baik. Meskipun kita ibadah online hari ini, tapi kita menunjukkan kita bisa beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita miliki hari ini itu datang dari Tuhan. Mari kita pergunakan yang Tuhan berikan pada hidup kita dengan sebaik mungkin, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita memuliakan Tuhan dengan waktu kita. Kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Kita memuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan selagi kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita udah mati, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mumpung kita masih hidup, mumpung Tuhan kasih kita kepercayaan, mari kita mau memanage, mengelola hidup kita dengan sebaik mungkin, terutama hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, hidup itu adalah suatu kesempatan. Bapak Ibu Tuhan, satu kali saya membaca satu artikel Bapak Ibu yang berkata sebagai berikut Bapak Ibu. Ada pepatah Tiongkok kuno berkata begini: orang bodoh membuang kesempatan, orang malas menunggu kesempatan, orang bijak mengejar kesempatan, orang hebat memanfaatkan kesempatan dengan efektif, inisiatif, dan konsisten. Dikatakan orang hebat itu memanfaatkan kesempatan yang dengan efektif, dengan intensif, dan dengan konsisten. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya berdoa biar kita mau menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selagi Tuhan kasih kita kesempatan, mari kita mau menjadi kawan sekerjanya Allah. Jadi kawan sekerja Allah, Bapak Ibu, tidak harus jadi pendeta, apalagi jadi gembala sidang. Itu adalah panggilan khusus atas hidup seseorang. Karena ada 5 jawatan yang Allah tetapkan atas hidup seseorang. Jawatan rasul, nabi, penginjil, guru, dan gembala. Itu jawatan yang Allah tetapkan atas hidup seseorang. Untuk itu, kita selagi dikasih kesempatan oleh Tuhan, kita bisa jadi kawan sekerja Allah Bapak Ibu. Artinya, ada banyak hal yang kita bisa perbuat untuk Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup kita. Tuhan kasih kita kesempatan. Bapak Ibu, meskipun kita ibadah online, kita gunakan kesempatan ibadah online ini untuk dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus menggunakan kesempatan dengan baik. Bapak Ibu, ada rasa kecemasan di hati saya. Ini pendapat pribadi saya Bapak Ibu. Saya takutnya jemaat kalau kita nggak memanfaatkan kesempatan yang diberikan, lama-lama kita bisa memiliki yang namanya roh pasif Bapak Ibu. Roh pasif. Hati-hati dengan roh pasif Bapak Ibu. Roh pasif ini membuat orang tuh nggak jadi lagi bergairah. Nggak bergairah dengan Tuhan, nggak bergairah untuk beribadah, melayani, apalagi memberi buat pekerjaan Tuhan. Roh pasif. Dan roh pasif ini menghambat pekerjaan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Roh pasif ini menghambat pekerjaan Tuhan. Untuk itu biarlah, mumpung kita dikasih kesempatan oleh Tuhan, kita pergunakan setiap kesempatan
yang Tuhan masih berikan buat hidup kita dengan sebaik mungkin. Kita mau menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu, saya diingatkan satu ayat. Coba kita membaca satu ayat kembali dari kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu. Kita lihat sejenak. Kitab Pengkhotbah, kalau saya tidak salah, kitab Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9. Kita akan lihat sebentar, Bapak Ibu. Pengkhotbah 9 dikatakan sebagai berikut, Bapak Ibu. Ayat 10. Pengkhotbah 9:10 berkata begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kata kerjakanlah itu sekuat tenaga, Bapak Ibu. Kerjakanlah sekuat tenaga itu artinya kita mengerjakan dengan segala kemampuan kita. Dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan yang ada dalam hidup kita, kita kerjakan itu, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan dalam hidup ini? Mari kita mau mengerjakan yang jadi bagian kita selama kita hidup di dunia ini. Mari Bapak Ibu, sebagai jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, mari kita mau menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup kita dengan sebaik mungkin. Jangan kita sia-siakan, Bapak Ibu. Bahkan yang mengatakan kadangkala kesempatan tidak datang 2 kali, Bapak Ibu. Kesempatan hanya sekali. Bapak Ibu Tuhan, artinya begini. Setiap Bapak Ibu melakukan sesuatu, anggaplah ini kita lakukan untuk yang terakhir kalinya. Sehingga kita memberikan yang terbaik buat hidup kita. Kerjakanlah, Bapak Ibu, dengan sekuat tenaga, dengan segenap apa yang Bapak Ibu punya dari hidup ini, kita berikan untuk Tuhan. Saya berdoa biar kita mau menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kesempatan beribadah, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Kita gunakan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hari ini kita mau diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa hidup itu adalah satu ujian, ujian iman. Kita sedang menghadapi ujian iman nih melalui COVID-19. Tuhan izinkan kita sedang menghadapi ujian iman supaya iman kita semakin dimurnikan di hadapan Tuhan, supaya kita memiliki iman yang berkualitas. Dan juga kita sedang menghadapi ujian karakter, supaya karakter kita memiliki karakter seperti Kristus. Dan juga kita dikasih kepercayaan oleh Tuhan. Dan hidup itu adalah suatu kesempatan yang kita harus gunakan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan namanya. Berbahagia kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sebuah lagu. Kita mau menyembah Tuhan dengan lagu Haleluya 12 kali. Haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Haleluya.
rumah kami masing-masing. Haleluya. Biar kami boleh menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin untuk kami mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah online atau ibadah rekaman, bagi Bapak Ibu rindu, didoakan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa setiap tangan diangkat saat ini. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami datang. Hamba berdoa bahwa setiap tangan diangkat saat ini. Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami. Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Tuhan, Engkaulah yang menjadi penolong bagi hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap tangan diangkat saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan mereka kemenangan, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka pertolongan Tuhan. Apapun masa yang mereka hadapi, biar Tuhan tolong mereka. Jadikan jemaat GBI Mount Olive ini jemaat yang kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang berkualitas, memiliki karakter yang berkualitas, bahkan boleh menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Tuhan, berkati seluruh jemaat GBI Mount Olive di mana mereka tinggal berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha, berkati rumah tangga, berkati anak-anak mereka yang studi. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Saudaraku sekalian berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanan pengembalaan. Tuhan berkati tante dengan kesehatan. Berikan dia perlindungan. Berkati seluruh anak-anak, mantu, cucu. Dan berkati seluruh tim pelayan GBI Mount Olive. Tuhan urapi dan Tuhan pakai mereka. Kami rindu dari tempat ini banyak jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang saudara-saudara semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh melimpah kepada kita lewat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita juga berterima kasih kepada Pak Kiki. Kiranya Tuhan terus memakai menjadi alat yang indah dan berguna di dalam tangan Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kalau tema GBI secara keseluruhan adalah membangun karakter ilahi. Kita harus memiliki karakter ilahi kalau kita mau ketemu dengan Tuhan. Itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Dan saya sering katakan itu bukan hal yang mudah, sulit banget. Tetapi kita harus bisa sampai ke situ. Sekalipun dengan tertatih-tatih, dengan terseok-seok, dengan jatuh bangun, tetapi jangan pernah putus asa untuk kita berubah menjadi seperti Kristus. Amin. Ya, saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu sekalian, mendengarkan firman Tuhan ini dan pasti kita semua diberkati. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sekarang akan berdiri bersama-sama. Tuhan akan memberkati kita
lewat berkat-Nya yang berkelimpahan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, Bapa. Dan kami sungguh sangat percaya bahwa Engkau akan terus bekerja di dalam kehidupan kami semua tanpa terkecuali. Mount Olive Family ini, bahkan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan, kiranya kami semua sadar bahwa kami harus memiliki karakter ilahi untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau di dalam kekekalan nanti. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Kiranya Engkau terus memakai pelayanan hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun juga berada. Sebagai ketua BPD, bukan hal yang mudah Tuhan, tetapi kemampuan dan kekuatan, bahkan hikmat daripada Tuhan, Kau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Dan pakai hidupnya menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Berkati keluarganya juga, berkati pelayanannya dimanapun juga. Terima kasih Bapa. Sekarang kami rindukan Engkau memberkati kami semua, baik kami yang ada di tempat ini beberapa, tapi terlebih itu mereka yang ada di rumah. Dan kiranya anugerah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.